Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik ya? Semoga kita semua diberi perlindungan serta diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini. Pada kali ini, Kakak Muhammad Fahmi Faturepki akan menjelaskan materi mengenai geografi penduduk. Di sini, Kakak akan menjelaskan dengan materi. Yang pertama, Kakak akan menjelaskan tentang kualitas penduduk. Yang kedua, Kakak akan menjelaskan tentang indeks pembangunan manusia. Dan yang ketiga, Kakak akan menjelaskan tentang bonus demografi. Diharapkan teman-teman bisa memahami dan mengikuti apa yang Kakak jelaskan mengenai materi geografi penduduk ini. Oke, langsung saja kepada materi yang pertama mengenai geografi penduduk. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih yang dimaksud geografi kualitas penduduk ini? Gimana? Udah ada yang tahu belum? Belum? Oke, di sini Kakak akan jelaskan dengan secara singkat dan padat. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang Kakak jelaskan. Jadi, yang dimaksud dengan kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang mencakup beberapa aspek. Aspek-aspek ini adalah aspek-aspek yang sering kita temui atau sering kita hadapi dalam keseharian kita selaku manusia. Di antara aspek-aspek berikut, misalnya adalah yang pertama, ada aspek pendidikan, ada aspek kesehatan, ada aspek pekerjaan, ada aspek produktivitas, ada aspek tingkat sosial, dan juga masih banyak lagi. Kenapa aspek-aspek ini sangat dibutuhkan dalam menilai kualitas penduduk? Karena pada nantinya aspek-aspek ini akan digunakan sebagai dasar mengembangkan kemampuan manusia dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih layak lagi. Jadi, aspek-aspek yang sering kita temui, yang sering kita pelajari, yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pada nantinya ini bakal digunakan untuk mengembangkan kemampuan kita selaku manusia agar bisa mencapai kehidupan yang lebih layak lagi di kemudian hari. Lalu, yang selanjutnya adalah kualitas penduduk juga sering digunakan untuk menilai atau menentukan kemajuan suatu negara. Mengapa sering dilakukan? Karena kualitas penduduk ini pada nantinya akan berpengaruh untuk mengelola suatu sumber daya alam dan sumber daya manusia pada suatu negara tersebut. Mengapa kedua aspek ini sangat penting, sumber daya alam dan sumber daya manusia ini sangat penting? Karena pengelolaan dua sumber daya ini pada nantinya akan digunakan untuk upaya pemenuhan kebutuhan kita di negara tersebut dan akan dilakukan sebagai upaya penyejahteraan manusia di negara tersebut. Jadi kedua aspek tersebut sangat penting untuk dikelola karena pada nantinya akhir-akhirnya akan digunakan untuk kepentingan kita selaku manusia. Lalu yang terakhir mengenai kualitas penduduk. Kualitas penduduk juga dapat digunakan sebagai penilaian ataupun tolak ukur. Penilaian atau tolak ukur apa nih? Penilaian digunakan untuk menilai indeks pembangunan manusia di suatu negara. Nah, jadi setelah kita mengetahui aspek-aspeknya dan juga pengertiannya, nanti kita tahu nih apakah indeks pembangunan manusia di suatu negara itu bisa dikatakan tinggi, rendah, ataupun sedang. Nah, setelah tadi kakak menjelaskan materi yang pertama mengenai kualitas penduduk, nah di sini kakak akan menjelaskan materi yang kedua mengenai indeks pembangunan manusia. Mungkin teman-teman sudah ada yang mendengar apa itu IPM atau indeks pembangunan manusia itu ya. Langsung saja kakak jelaskan ya. Jadi
IPM atau kepanjangan dari Indeks Pembangunan Manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana suatu penduduk dapat mengakses. Kata kuncinya adalah mengakses. Mengakses suatu hasil pembangunan di suatu negara tersebut untuk memperoleh pendapatan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, dan juga lain-lainnya. Jadi indeks pembangunan manusia kuncinya adalah mengakses. Jadi suatu individu itu dapat mengakses hasil pembangunan di suatu negaranya dalam bentuk hak-hak hidup, semisal pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan singkat mengenai indeks pembangunan manusia, pada sejarahnya, indeks pembangunan manusia ini dikenalkan oleh Badan PBB yang bernama UNDP atau kepanjangan dari United Nations Development Program yang dikenalkan pada tahun 1990. Nah, si UNDP ini sering membuat buku laporan tahunan mengenai indeks pembangunan manusia. Si indeks pembangunan manusia ini sering dilaporkan pada buku tahunan program mereka yang bernama HDR atau kepanjangan dari Human Development Report atau yang berarti buku laporan perkembangan manusia. Ya, yang tadi juga indeks pembangunan manusia. Nah, setelah tadi kita mengetahui sedikit penjelasan mengenai indeks pembangunan manusia dan sejarahnya, pada selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang dimensi dari indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia sendiri terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, dimensi pertama yang membangun indeks pembangunan manusia adalah kesehatan dan juga umur yang panjang. Mengapa kesehatan dan umur panjang ini sangat mempengaruhi IPM ini? Karena pada dasarnya kesehatan itu menjadi acuan penilaian bagaimana apakah negara tersebut baik atau enggak. Lalu yang kedua adalah knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan ini menjadi dimensi kedua yang sangat penting karena pada dasarnya kualitas penduduk juga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan mereka. Lalu yang terakhir ada standar hidup yang layak. Mengapa standar hidup yang layak ini sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh kepada indeks pembangunan manusia? Karena standar hidup yang layak ini apabila suatu negara dapat memenuhi kehidupan yang layak bagi warga-warganya, maka negara tersebut dapat dikatakan sudah memenuhi kewajibannya sebagai satu negara. Lalu yang selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan mengenai manfaat dari indeks pembangunan manusia. Setelah kita mengetahui tentang sejarah, pengertian, dan juga ada dimensi yang membangun indeks pembangunan manusia tersebut, lalu apa sih manfaat yang didapat dari mempelajari indeks pembangunan manusia ini? Manfaat yang pertama adalah indeks pembangunan manusia dapat dijadikan indikator penting dalam menilai suatu pembangunan kualitas hidup manusia di suatu negara. Jadi IPM ini bisa dijadikan indikator penting nih dalam menilai apakah suatu negara tersebut dalam membangun aktivitas pembangunan manusianya apakah bagus atau jelek, sedang atau gimana. Lalu manfaat yang kedua adalah indeks pembangunan manusia dapat dijadikan level atau penilaian dalam pembangunan suatu negara. Apabila tadi yang pertama menilai kualitas hidup manusianya, yang kedua ini menilai level pembangunannya, misalnya ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, indeks pembangunan manusia ini juga dapat dijadikan sebagai penilaian untuk suatu kinerja dari pemerintah setempat. Apakah pemerintah tersebut sudah melakukan pembangunan dengan baik, ataupun masih jelek, ataupun sangat bagus sekali. Nah, di Indonesia juga, indeks pembangunan manusia ini juga sering digunakan sebagai
dana alokasi umum untuk proyek-proyek yang akan diemban pada nantinya. Nah, sekedar informasi saja nih untuk teman-teman semua bahwa pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mendapatkan nilai 71,92 dari skor maksimal 100. Jadi bisa dinilai sendiri ya oleh teman-teman semua. Apakah indeks pembangunan manusia di Indonesia ini apakah kategori sedang, tinggi, ataupun rendah. Nah, jadi itu ya penjelasan singkat mengenai indeks pembangunan manusia. Setelah kita mengetahui kualitas penduduk dan juga indeks pembangunan manusia, lalu ada gak sih faktor yang mempengaruhi dari kedua materi atau penjelasan tadi itu? Indeks pembangunan manusia dan kualitas penduduk itu ada dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada yang namanya faktor pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah social elevator, yang dimana pendidikan dapat meningkatkan mutu atau kualitas sumber daya manusianya. Apabila pendidikan yang diemban atau diperolehnya tinggi, maka secara peluang akan meningkatkan juga kualitas sumber daya manusianya. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia kebanyakannya masih ada di level SMA atau SMP. Bahkan tak jarang juga kita menemui atau mengetahui masih ada lulusannya yang masih lulusan SD. Jadi faktor pendidikan juga sangat berpengaruh nih terhadap kualitas sumber daya manusianya. Lalu yang kedua adalah faktor kesehatan. Mengapa faktor kesehatan sangat penting bagi kualitas suatu manusia? Karena pada dasarnya kesehatan itu merupakan hal yang sangat mahal. Apabila suatu negara lebih banyak orang sakit daripada yang sehatnya, maka kualitas sumber daya manusianya bakal rendah. Apabila banyak yang sehat dari ketimbang yang sakit, maka kemungkinan besar lebih banyak potensi ke arah kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah pendapatan per kapita. Nah, semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Begitupun juga dengan sebaliknya, semakin rendah pendapatan per kapita suatu negara, maka semakin rendah juga kualitas sumber daya manusia. Karena hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sandang, pangan, papan, semuanya dipengaruhi oleh pendapatan per kapita tersebut. Jadi bisa kita nilai lah dari pendapatan per kapitanya apakah baik ataupun jelek. Pada tahun 2016, Indonesia mendapatkan hasil per kapita antara 12.000 sampai 13.000 US dollar. Sedangkan untuk minimal untuk negara maju itu lebih dari 20.000 US dollar. Jadi bisa dinilai sendiri ya, apakah Indonesia pendapatan per kapitanya rendah ataupun tinggi. Bisa dipahami ya teman-teman semua. Nah, setelah tadi kakak menjelaskan tentang materi kualitas penduduk dan juga indeks pembangunan manusia, di sini kakak akan menjelaskan tentang bonus demografi. Nah, kira-kira 10 tahun dari sekarang, dari 2020 sampai 2038, menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Nah, kira-kira pada 2028, tepat 100 tahun dengan Sumpah Pemuda, Indonesia akan mengalami puncak dari bonus demografi ini. Lalu apa sih emang ngaruhnya bonus demografi kepada hidup kita, kepada negara kita ini apa gitu. Jadi harus kita ketahui definisi dari bonus demografi ini dulu. Jadi yang dimaksud dengan bonus demografi adalah banyaknya jumlah penduduk usia produktif ketimbang usia tidak produktif. Yang dimana yang dimaksud usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Sedangkan yang tidak produktif adalah kurang dari 15 tahun
dan lebih dari 64 tahun. Nah, bonus demografi ini ibaratkan pisau bermata dua. Di satu sisi positifnya, di satu sisi bisa negatif. Positifnya apa? Dengan jumlah penduduk produktif yang banyak, Indonesia dapat memanfaatnya sebagai peluang untuk membangun pembangunan negara. Misalnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga pembangunan lainnya demi menciptakan pembangunan manusia yang lebih baik lagi. Sedangkan negatifnya apa? Apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, maka dapat menjadi bumerang. Misalnya, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, akan terjadi pengangguran yang banyak, kriminalitas banyak, kemiskinan yang banyak, juga hal lainnya yang berantai dari hal negatif tadi itu. Nah, lalu untuk agar bonus demografi ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak menjadi mudarat ini, bagaimana, apa sih yang harus dilakukan pemerintah kita? Ada beberapa faktor yang menentukan bonus demografi dapat berjalan baik ataupun tidak. Yang pertama tentunya melalui aspek pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang karena melalui pendidikan kita dapat mengarahkan arah pemikiran manusia ke arah yang lebih baik, lebih kreatif, lebih dinamis, lebih berpengetahuan, lebih beretika, dan juga hal lainnya. Hal tersebut dapat memacu adanya pembangunan yang lebih baik lagi di sumber daya manusianya. Lalu yang kedua adalah mengenai kesehatan. Melalui kesehatan merupakan investasi jangka panjang, sehingga setiap individu sangat membutuhkannya. Jadi apabila kesehatannya baik, maka kualitas sumber daya manusia pun akan baik. Lalu yang terakhir adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari tenaga produktif tersebut. Apabila tidak ada lapangan pekerjaan, maka bonus demografi dalam bentuk banyak usia produktif tersebut akan menjadi mudarat atau mubazir, karena akan menjadi pengangguran, kemiskinan, atau hal yang lainnya. Lalu dampaknya terhadap pembangunan negara Indonesia ini sangat penting. Apabila dimanfaatkan dengan baik, maka Indonesia akan memacu pertumbuhan dari segala bidangnya. Misalnya dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, sumber daya manusia, sumber daya alamnya. Apabila dimanfaatkan, dapat menjadi suatu bonus yang sangat baik sekali bagi negara Indonesia. Dan apabila tidak dimanfaatkan, maka akan menjadi mudarat setelah bonus ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh kita semua. Oke teman-teman, sekian saja materi dari kakak. Setelah kakak menjelaskan kualitas penduduk, indeks pembangunan manusia, dan juga bonus demografi mengenai geografi penduduk ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan mengerti apa yang kakak jelaskan mengenai geografi penduduknya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kakak meminta maaf sebesar-besarnya. Lalu apabila ada koreksi atau tambahan, nanti bisa di komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.